Teori relativitas khusus. Teori ini ditemukan oleh Albert Einstein, seorang fisikawan kelahiran Jerman 14 Maret 1879. Pada tahun 1905, Albert Einstein membahas tentang kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu sama lain dan mengumumkan teori relativitas khusus. Teori ini terdiri dari dua postulat, yaitu postulat pertama dan postulat kedua. Postulat pertama berbunyi, hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk matematis yang sama, meskipun diamati dari kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap kerangka acuan yang lain. Dan postulat kedua, yakni kecepatan cahaya dalam segala arah adalah sama, tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun gerak pengamat. Sebagai akibat dari postulat Einstein tersebut, maka kecepatan, panjang benda, waktu, dan massa benda bersifat relatif. Kedua hal tersebut mengakibatkan yang pertama adalah relativitas kecepatan, yang kedua relativitas panjang, yang ketiga relativitas massa, keempat relativitas waktu, yang kelima relativitas momentum, dan yang keenam energi relativistik yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah relativitas kecepatan. Dalam relativitas kecepatan ini tidak ada kecepatan yang mutlak, yang ada adalah kecepatan relatif antara satu benda dengan benda lainnya. Juga tidak ada kecepatan benda yang melebihi kecepatan cahaya. Menurut teori relativitas Einstein, jika kereta bergerak dianggap sebagai sumber cahaya dan anak yang bergerak di dalam kereta dianggap sebagai ketipan cahaya, maka baik pengamat di bumi maupun yang ada di dalam kereta akan mengamati kecepatan ketipan cahaya itu sama. Jadi kecepatan relatif anak terhadap bumi berdasarkan teori relativitas Einstein adalah VAB sama dengan VA ditambah VB dibagi 1 ditambah VA kali VB dibagi C kuadrat. Yang kedua adalah relativitas panjang. Menurut teori ini, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek. Dengan rumus L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana L adalah panjang batang yang diamati oleh pengamat yang diam, dan L0 adalah panjang batang yang diamati oleh pengamat bergerak. Yang ketiga adalah relativitas massa. Mekanika Newton menyatakan bahwa massa benda adalah konstan atau tetap jika benda bergerak dengan kecepatan jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Sedangkan menurut Einstein, jika benda bergerak dengan kecepatan cahaya, maka massa benda akan lebih besar jika dibandingkan dengan massa saat benda diam. Di sini, relativitas massa menurut Einstein dapat dinyatakan dengan persamaan M sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat, di mana M adalah massa yang diamati pengamat yang bergerak dan M0 adalah massa yang diamati pengamat diam. Yang keempat adalah relativitas waktu atau yang bisa disebut juga dengan dilatasi waktu. Singkatnya, dilatasi waktu ini adalah selang waktu yang diamati pengamat bergerak lebih lama daripada selang waktu yang diamati pengamat bergerak diam. Untuk contoh dari dilatasi waktu ini, saya akan menampilkan sebuah cuplikan film yang ada kaitannya dengan dilatasi waktu. Film ini berjudul Interstellar, bercerita tentang seorang ayah yang bernama Cooper, mantan pilot uji coba NASA yang menjadi petani, dan mempunyai seorang putri yang bernama Murph yang berusia sekitar 10 tahun. Suatu ketika, Cooper bersama timnya pergi keluar angkasa untuk mencari planet yang mirip dengan bumi dan dapat dihuni. Karena pada saat itu, di bumi sedang krisis makanan. Cooper berjanji kepada Murph, ketika dia kembali, dia akan berusia dengannya. Namun, karena suatu hal yang terjadi, dia tidak bisa menepati janjinya tersebut. Namun, Cooper tetap selamat dan sampai di bumi. Namun,
Pada saat itu, Murph sudah berusia lanjut usia. Dari sini menurut saya ini adalah contoh dari dilatasi waktu. We must reach far beyond our own lifespans. We must think not as individuals, but as a species. We must confront the reality of interstellar travel. Murph, I love you forever. I'm coming back. Yang kelima adalah relativitas momentum. Di sini kita gunakan persamaan massa relativistik pada persamaan momentum, di mana kita telah mengetahui bahwa P sama dengan M kali V, dan relativitas massa yaitu M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jika M dari relativitas massa kita masukkan pada P sama dengan M kali V, maka dapat diketahui bahwa relativitas momentum sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali V. Yang keenam adalah energi relativistik. Menurut teori relativitas Einstein, massa tidak konstan, sehingga hukum neutron kedua yakni F sama dengan M kali A disempurnakan menjadi persamaan F sama dengan D mv per dt. Karena kita tahu bahwa mv sama dengan momentum atau P, maka F sama dengan dp per dt. Dan karena usaha oleh gaya menyebabkan perubahan energi kinetik atau energi potensial tetap, maka delta EK sama dengan delta EM. Menurut relativitas Einstein, energi kinetik relativitas besar EK sama dengan E total min E diam. EK sama dengan mc kuadrat min m0 c kuadrat. Jadi EK sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per c kuadrat min 1 dikalikan m0 c kuadrat. Dengan E total adalah energi total, E0 adalah m0 c kuadrat atau energi ketika benda bergerak dengan kecepatan v, dan EK adalah energi kinetik benda. Berdasarkan teori relativitas Einstein, bahwa sebuah benda bermassa m yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya dapat diubah seluruhnya menjadi energi atau ada kesetaraan antara massa dan energi, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Dengan M sama dengan massa benda, D adalah kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon, dan E adalah energi total.